Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari yang cerah ini Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, serta diberikan nikmat kesehatan dan kelancaran. Pada pagi ini Ibu akan menjelaskan materi tentang keberagaman dan kesetaraan sosial di masyarakat. Adapun sebelum Ibu masuk pada materi, ada baiknya ketua kelas terlebih dahulu membaca doa sebelum pelajaran dimulai. Doa dimulai. Baik, sebelum Ibu lanjut pembahasannya, adapun Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa poin-poin penting dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mendeskripsikan hakikat dan faktor-faktor penyebab keberagaman dan kesetaraan sosial dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menanya, peserta didik dapat menganalisis keberagaman dan dinamika sosial untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mencoba, peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman dan kesetaraan sebagai kekayaan alam dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menganalisis, peserta didik dapat memecahkan masalah keberagaman dan memberikan solusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Yang kelima atau poin terakhir, melalui kegiatan mempresentasikan, peserta didik dapat menunjukkan sikap harmonis terhadap keberagaman sosial di masyarakat sebagai bentuk mengamalkan ajaran agama dengan benar. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar dan indikator dari materi kali ini. Yang pertama, hakikat keberagaman dan kesetaraan sosial. Adapun indikator pencapaiannya, keberagaman manusia dan kesetaraan manusia. Kompetensi yang kedua, faktor penyebab keberagaman sosial. Adapun indikator pencapaiannya, sejarah dan geografis. Kompetensi yang ketiga, keberagaman dalam dinamika sosial. Indikator pencapaiannya, ras, suku bangsa, agama, mata pencaharian, jenis kelamin, dan norma. Kompetensi dasar yang keempat, keberagaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial. Adapun indikator pencapaiannya, keberagaman sebagai kekayaan sosial dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial. Sebelum ibu lanjut lagi pada materi yang lebih jauh, lebih dalam, Ibu telah memberikan atau mengirim file ke dalam grup kalian. Sambil Ibu menjelaskan, ada baiknya kalian juga, anak-anakku, membuka materi tersebut. Baik, materi yang pertama yaitu hakikat keberagaman dan kesetaraan sosial. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau dan daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Adapun perbedaan tersebut membuat bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, agama, adat istiadat, suku, dan lain sebagainya. Keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan setiap individu yang berasal dari setiap daerah memiliki tingkah laku yang berbeda-beda pula. Tingkah laku dan aktivitas yang berbeda-beda inilah yang menjadikan adanya keberagaman sosial. Keberagaman sosial di masyarakat terdapat
keberagaman yang disebut dengan keberagaman sosial. Keberagaman ini meliputi keberagaman ras, agama, suku, dan lainnya. Dengan adanya keberagaman tersebut, sebaiknya kita harus saling menghargai kebersamaan dan menjunjung tinggi keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesetaraan sosial dalam masyarakat tidak hanya terdapat keberagaman, tetapi juga memiliki kesetaraan sosial. Kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat. Jadi, kesetaraan juga bisa disebut kesederajatan. Dengan demikian, kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Tingkatan atau kedudukan tersebut bersumber dari adanya pendapat bahwa semua manusia diciptakan dengan kedudukan yang sama, yaitu sebagai makhluk mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk yang lainnya. Adapun yang kedua, faktor-faktor penyebab keberagaman. Keberagaman sosial yang ada di masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, namun didukung oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya keberagaman sosial ada dua, yaitu yang pertama, faktor sejarah. Bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh bangsa Eropa selama berabad-abad menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat semula berpencar dalam hidup berkelompok yang memang sudah memiliki kehidupan sosialnya masing-masing. Masa penjajahan telah menumbuhkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan kekerabatan yang erat antar kelompok. Hal ini dikarenakan karena mereka sama-sama menderita, sama-sama dijajah, dan sama-sama sengsara. Oleh karena itu, tumbuh ikatan kekeluargaan di antara anggota masyarakat. Ikatan kekeluargaan tersebut sampai saat ini masih dijaga dan terus dikembangkan. Masyarakat Indonesia yang beragam budaya, suku, etnis, bahasa, dan kesenian memiliki kehidupan sosialnya masing-masing. Kehidupan sosial tersebut tentunya berbeda antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya. Peran sejarah dalam pembentukan keberagaman kelompok sosial sangatlah besar. Hal ini dapat dilihat pada perubahan keadaan sosial yang terjadi pada saat ini, baik pada individu maupun kelompok, seiring dengan perkembangan zaman dan adanya tuntutan zaman saat ini. Maka berkembang pula keadaan sosial yang dipengaruhi oleh teknologi yang semakin canggih. Faktor kedua yaitu geografis. Kondisi geografis bangsa Indonesia memanglah sangat strategis. Bangsa Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra memiliki keuntungan yang menjadi jalur strategi. Keadaan Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau menuntut masyarakat yang ada di daerah tersebut beradaptasi menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini akan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat yang ada, misalnya dalam bidang pendidikan. Tingkat pendidikan yang diperoleh pada masyarakat dataran rendah lebih modern dibandingkan penduduk di dataran tinggi. Kondisi geografis seperti air, tanah, batuan, dan iklim akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut.
Kondisi geografis yang ada di Indonesia membuat masyarakat memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik inilah yang membuat wilayah Indonesia memiliki keberagaman sosial. Keberagaman sosial masyarakat Indonesia dapat dilihat pada sistem mata pencaharian, bahasa yang digunakan saat mereka berinteraksi, adanya sistem stratifikasi sosial, dan lain sebagainya. Meskipun di daerah memiliki karakteristik tersendiri, tetapi hubungan sosial yang terjalin dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan di antara mereka mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan yang ada, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan harmonis. Poin ketiga yaitu keberagaman dalam dinamika sosial. Struktur masyarakat Indonesia yang beragam ditandai oleh ciri-ciri yang unik. Terdapat dua ciri-ciri yang unik tersebut ialah secara horizontal dan yang kedua secara vertikal. Yang dimana secara horizontal merupakan struktur masyarakat yang ditandai oleh adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, perbedaan adat, serta perbedaan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan yang paling bawah yang cukup tajam. Beberapa bentuk keberagaman yaitu 1. Ras. Dalam kajian sosiologi, ras berarti pengelompokan masyarakat yang berdasarkan ciri-ciri fisiknya, bukan budayanya. Misalnya warna kulit, bentuk bibir, bentuk telinga, bentuk rambut, dan sebagainya. Yang kedua, suku bangsa Indonesia atau biasa disebut dengan etnik. Indonesia terkenal dengan bangsa yang heterogen, mulai dari kekayaan alamnya, ras, agama, bahasa, dan suku bangsanya. Konsep ras didasarkan pada persamaan ciri fisik, sedangkan suku bangsa didasarkan pada persamaan kebudayaan. Yang ketiga, agama. Adanya keberagaman tersebut harus menjadi alat pemersatu bangsa. Selain keberagaman ras dan suku bangsa, masih ada contoh keberagaman lain yang ada di masyarakat, salah satunya keberagaman agama. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Kepercayaan dan praktik tersebut dapat mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Yang keempat, jenis pekerjaan. Setiap individu memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda, misalnya sebagai nelayan, guru, petani, wira swasta, dan wirausaha, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan, pekerjaan memerlukan keahlian-keahlian tertentu. Keahlian tersebut akan menentukan jenis pekerjaan. Misalnya, nelayan harus memahami karakteristik angin, sehingga dia tahu dan mengetahui kapan akan berangkat dan kapan akan pulang melaut. Perbedaan pekerjaan juga akan mempengaruhi perilaku sosialnya. Sebagai contoh adalah nelayan dan petani sama-sama bekerja, tetapi tempat, cara, dan hasil yang diperoleh akan berbeda. Yang kelima, jenis kelamin atau gender. Jenis kelamin merupakan pembeda antara laki-laki dan perempuan secara biologis. Meskipun terdapat perbedaan gender, tetapi kita harus menghormati dan menghargai antar sesama. Hal ini dikarenakan keberagaman gender tersebut dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan nyaman. Yang keenam, norma.
Norma merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang menjadi aturan perilaku suatu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu. Pada awalnya, norma terbentuk secara tidak disengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut secara sadar ditaati oleh masyarakat sekitar. Keberadaan norma di lingkungan masyarakat mempengaruhi interaksi sosial masyarakat tersebut dalam hal tutur kata, perilaku, dan tindakan yang lainnya. Poin keempat yaitu keberagaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial. Setiap manusia dilahirkan sama atau antara satu dengan lainnya, meskipun dalam masyarakat terdapat keragaman identitas, tetapi Tuhan tidak membeda-bedakan status atau kedudukan seseorang. Kesetaraan merupakan sesuatu yang melekat pada manusia sejak lahir. Setiap individu memiliki hak-hak yang sama dan melekat pada dirinya sejak ia dilahirkan. Hak tersebut biasa dikenal dengan hak asasi manusia atau yang dikenal dengan HAM. Kesetaraan dan keberagaman yang ada di masyarakat menunjukkan tingkatan atau kedudukan yang sama meskipun dalam masyarakat yang majemuk. Adapun kesetaraan dan keberagaman sosial di masyarakat dapat memberikan kekayaan sosial. Berikut penjelasan mengenai keberagaman dan kesetaraan sebagai kekayaan sosial. Yang pertama, keberagaman sebagai kekayaan sosial. Seperti di Indonesia, adanya masyarakat majemuk dapat dikarenakan etnik atau suku bangsa. Beragamnya etnik di Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki ragam budaya, tradisi, kepercayaan, dan pranata. Etnik atau suku bangsa menjadi identitas sosial budaya seseorang. Artinya, identifikasi seseorang dapat dikenal dari bahasa, tradisi, budaya, dan kepercayaan yang bersumber dari etnik di mana ia berasal. Namun, dalam perkembangannya, identitas sosial seseorang tidak semata-mata ditentukan dari etniknya. Identitas seseorang juga dapat ditentukan dari golongan ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, profesi, dan lain sebagainya. Identitas etnik lama-kelamaan dapat hilang, misalnya karena adanya perkawinan campur dan adanya mobilitas yang tinggi. Yang kedua, kesetaraan sebagai kekayaan sosial. Dalam masyarakat tidak hanya terdapat keberagaman, tetapi juga kesetaraan. Adanya keberagaman dan kesetaraan tersebut dapat menjadi kekayaan sosial di masyarakat. Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik nyata dengan adanya pranata-pranata sosial, terutama pranata hukum. Keberagaman dan kesetaraan yang ada di masyarakat dapat menjadi kekayaan sosial bila kita dapat saling menghargai adanya perbedaan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari Ibu. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengerti dan memahami, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, Ibu memberi kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Dan jika tidak ada, tidak apa. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, langsung saja Ibu akan memberikan kalian tugas. Namun tugas ini merupakan tugas individu, penilaian perorangan, dan tugas itu mengenai pembahasan yang tadi. Keempat poin tersebut kalian harus memahami. Kalian harus memaparkan materi tersebut pada minggu yang akan datang, pada pertemuan kita selanjutnya. Baik, Ibu tutup
materi kita kali ini dengan